Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid dan masih menjelaskan tentang seputar tabarruk, meminta berkah dengan pohon, batu, dan yang semisalnya. Kemarin kita sudah membahas surah An-Najm ayat 19 dan juga 20 tentang kisah-kisah berhala di zaman dahulu sampai kepada di zaman jahiliyah, di mana mu'allif rahimahullahu ta'ala mencantumkan tentang kisah-kisah berhala ini, Lata, Uzza dan Manat, karena orang-orang jahiliyah menganggap bahwa berhala-berhala itu mendatangkan kebaikan. Makanya mereka menjadikan berhala itu sebagai tabarruk, meminta berkah. Dan tentu ini sebuah kesyirikan. Nanti akan dijelaskan pada hadis yang kita akan baca di malam ini. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dari Abi Waqid Al-Laythi, dia berkata, satu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain, dan ketika itu kami masih saja dekat dengan kekufuran, maknanya baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik itu memiliki satu pohon besar dari pohon-pohon bidara yang mereka selalu singgah dan iktikaf di situ, dan juga menggantungkan senjata-senjata mereka sebelum perang. Yuqalu laha Dzatu Anwa, di mana pohon bidara itu diberi nama Dzatu Anwa. Famararna bi sidratin, satu hari kami lewat dengan pohon tersebut. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwa. Rasul, buatkan jugalah untuk kami dzatu anwat itu. Maksudnya semacam pohon yang diambil berkah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu memiliki dzatu anwat. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi, kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. In qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi SAW murka dan mengatakan, Allahu Akbar, ini tata cara yang menyesatkan. Apa yang kalian katakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, persis seperti Bani Israel mengatakan kepada nabinya Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki banyak Tuhan. Maka Musa mengatakan, kalian kaum yang jahil.
la tarkabunna sanana atau sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti tata cara orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa sahhaha. Riwayat ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan beliau sahihkan riwayatnya. Tapi kita sedikit jelaskan tentang sejarah hadis ini. Jadi kita tahu bahwa setelah Nabi SAW membuka Mekah atau dengan istilah Fathu Mekah, ketika itu Nabi SAW mendengar ada beberapa kabilah, di antaranya Hawazin yang ada di sekitar Taif itu, di mana kabilah-kabilah ini ada isu setelah Nabi SAW berhasil mengepung Mekah dan membebaskan Mekah, mereka akan menyerang dengan pasukan besar. Maka Nabi SAW yang tadinya hendak umrah, Rasul batalkan karena mendengar isu bahwa kabilah-kabilah di luar seperti Hawazin dan yang lainnya akan menyerbu dia dan juga para sahabat. Maka Nabi SAW pun kemudian menyiapkan pasukan setelah Fathu Mekah, kemudian menuju ke Hunain, di mana Hunain ini dekat dengan Dzi Majaz atau dekat dengan Taif, ya. Antara jarak dia dengan Taif atau jarak Mekah dengan Taif ya kurang lebih sekitar 10 mil ke Hunain itu. Lah kemudian Nabi SAW berangkatlah menuju arah Arafah. Kemudian akhirnya pasukan Nabi SAW berjumpa dengan pasukan kabilah-kabilah yang katanya mau menentangnya dan menyerangnya. Kemudian terjadi pertempuran di Hunain, dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Rasul menang dalam perang Hunain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan ghanimah yang paling banyak seumur hidup Rasul melakukan peperangan. Ghanimah inilah kemudian dibagi-bagikan Nabi SAW kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Karena ketika terjadi Fathu Mekah, itu kan banyak sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, baru-baru setelah Mekah dikuasai. Kemudian banyak kabilah-kabilah masuk Islam. Lah dalam tempo sesingkat-singkatnya mereka bergabung dalam perang Hunain, sehingga kedekatan mereka dengan kekufuran masih dekat. Artinya hati mereka itu belum betul-betul bulat mentauhidkan Allah. Ya masih belajar, namanya baru masuk Islam. Lain dengan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan juga ansar. Lah dalam perjalanan Nabi SAW dari Mekah menuju Hunain itu, rupanya para sahabat lewat di sebuah pohon. Dulu pohon itu diagungkan orang-orang musyrik, namanya Dzatu Anwar. Jadi orang-orang musyrik itu sangat mengagungkan pohon itu karena diyakini memiliki berkah. Karena berhala-berhala di zaman jahiliyah itu ya nyembah pohon, batu dan yang semacamnya. Jadi adalah beberapa para sahabat itu yang baru masuk Islam, baru bergabung dalam peperangan, dan mereka juga baru masuk Islam. Mereka berhenti di pohon itu. Kemudian terkenang di masa jahiliyah bahwa dulu orang-orang jahiliyah kalau hendak perang, maka mereka akan menggantungkan pedang-pedang mereka atau senjata-senjata mereka di pohon itu, dengan sebuah keyakinan pohon yang berkah itu akan mentransfer kekuatan dan akan memenangkan peperangan. Itu keyakinan. Makanya kemudian mereka mengatakan di hadapan Nabi SAW, Rasul, cobalah engkau buat juga pohon seperti ini, biar kami sebelum perang itu bisa menggantungkan pedang-pedang kami, dan kami mendapatkan kepercayaan tentang kemenangan perang, karena sudah ada berkah dari pohon itu. Maka Nabi SAW marah ketika itu, karena ini masalahnya bukan masalah ibadah, tapi ini sudah mencakup masalah akidah. Sahabat biasa terkadang melakukan kesalahan,
Tapi dalam konteks ibadah Nabi SAW terkadang tidak emosi, tidak marah. Seperti ada Arab Badui yang masuk ke masjid kemudian kencing dalam masjid. Semua sahabat emosi dan marah. Tapi Nabi SAW dengan tenang dan lembut menasihati orang yang kencing dalam masjid itu. Akhirnya kemudian si Badui yang kencing di masjid itu karena takjub dengan kelembutan Rasul mendoakan dengan doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan kau rahmati orang-orang yang melotot kepadaku, tuh katanya. Maka Rasul mengatakan, engkau sudah menyempitkan yang luas, katanya. Rahmat Allah itu luas, jangan disempitkan kau dan aku saja. Artinya Nabi SAW lembut, karena ketika itu penyimpangan dalam bab ibadah saja, tidak menjadikan orang keluar dari Islam. Tapi dalam konteks ini, walaupun yang minta kepada Rasul itu adalah hudatsau ahdin bi kufrin, artinya orang yang baru masuk Islam. Biasanya Rasul kalau kepada orang yang baru masuk Islam kan lembut. Makanya banyak para sahabat itu kalau berperkara kemudian mereka melakukan kesalahan, mereka menganggap, duhai aku sekiranya baru masuk Islam. Seperti kasusnya Usama. Ketika dia membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Rasul marah dan mengatakan, aqatalta man qala la ilaha illallah. Usama, engkau sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya? Kau tahu Usama, tidak wahai Rasul, aku membunuh karena dia takut pedang, bukan karena ingin masuk Islam. Kata Rasul, apakah engkau sudah belah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya? Ya Usama, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah? Nanti pada hari kiamat dia akan menuntutmu di hadapan Allah. Apa kata Usama? Ketika melihat kemarahan Rasul, dia mengatakan, duhai kiranya aku baru masuk Islam, katanya. Sebab kalau orang masuk Islam itu jarang dimarahi Nabi. Tapi kasus ini beda. Nabi SAW marah ketika para sahabat meminta, yang baru-baru masuk Islam itu meminta sebuah pohon untuk diambil berkahnya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa yang kalian minta itu persis seperti Bani Israel meminta sesuatu kepada Musa Nabi mereka. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah patung, sebuah Tuhan, sebagaimana mereka banyak Tuhan. Lah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebenarnya baru saja menyeberangkan mereka, menyeberangkan dari Laut Merah. Ketika mereka dikejar-kejar Fir'aun, kemudian mata mereka juga masih menyaksikan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Artinya baru saja mereka mendapatkan nikmat Allah, dibimbing Nabi-Nya. Baru saja diselamatkan, kemudian lewat di sebuah tempat, di situ pula memang tempat itu para penyembah berhala. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana orang-orang itu banyak Tuhannya. Masa kita satu saja Tuhannya? Musa marah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian itu betul-betul kaum yang jahil. Sudah dapat hidayah mau sesat pula kalian. Lah Nabi SAW mengingatkan para sahabat, jangan seperti Bani Israel yang meminta sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjerumus kepada kesyirikan. Tapi Rasul mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian satu saat akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Inilah global daripada makna hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Baik, kita akan ambil beberapa hikmah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang tahdzir minasyirki. Kita diperingatkan untuk jauh-jauh dari kesyirikan. Karena terkadang kita ini menyangka sesuatu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menyangka sesuatu itu baik bagi kita, boleh jadi mungkin dapat pahala banyak dan kebaikan. Rupanya bisa saja sesuatu itu justru menjauhkan kita dari Allah dan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Seperti yang banyak hari ini dilakukan orang-orang awam. Mereka berziarah ke kuburan,
Bahkan sebagian orang-orang yang di kuburan, bisnis kuburan pula dia. Masuk kuburan aja pakai tiket. Ada tuh kuburan-kuburan keramat itu kalau masuk pakai tiket. Istilahnya bisnis kuburan jadinya kan. Lah orang-orang yang masuk kuburan ini bukan hanya setakat ziarah kubur kan gitu. Tapi lebih daripada itu mereka meminta-minta di kuburan, meminta-minta berkah di kuburan, meminta-minta macam-macam di kuburan itu. Ada yang i'tikaf di situ, ada yang tawaf di situ, ada yang berkurban di situ, macam-macam. Lah dalam pikiran orang-orang awam ini kan rata-rata mungkin perbuatan itu bagi mereka sebuah berkah. Makanya rela mereka menabung untuk ziarah ke makam-makam terkadang. Karena ada sebuah keyakinan mereka akan mendapatkan kebaikan di situ kan. Lah ada orang-orang itu yang tertipu dengan angan-angannya. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah ku habarkan kepada kalian amalan yang paling rugi, kata Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka orang-orang yang sia-sia amalannya tapi masih menyangka saja mereka di atas kebaikan. Padahal amalnya sia-sia tapi mereka menyangka masih di atas kebaikan. Dan kalau diperingatkan kita pula yang disalahkan. Kalau kita peringatkan kepada mereka tidak boleh meminta-minta di kuburan, itu sebuah kesyirikan. Mereka yang menyalahkan kita. Padahal jelas-jelas bahwa perbuatan itu berbau kesyirikan. Makanya yang pertama di sini at-tahdhiru minasyirki. Yang pertama. Yang kedua, bayanu anna tabarruka bil asjari wal ahjari wal wuquf 'alaiha wa ta'alluqu biha. Atau bayan anna tabarruka bil asjari wal ahjari wal wuquf 'alaiha wa ta'alluqu biha minasyirki alladhi waqa'a fi hadhihi al-ummah. Wa anna man waqa'a fihi fahuwa tabi'un li tariqil yahudi wan nasara, tarikun li tariqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga dalam hadis ini kita bisa petik faedah bahwa at-tabarruk, mencari berkah, baik kepada pohon, baik kepada batu-batuan, kemudian i'tikaf di situ, menggantungkan hati di situ. Inilah kesyirikan yang banyak merebak di antara umat ini. Maka barang siapa yang terjerumus kepada perbuatan ini, maka sama dia mengikuti jalan-jalan Yahudi dan Nasrani dan meninggalkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kalau kita meyakini bahwa pohon itu yang mendatangkan manfaat dan madarat, mencegah madarat, ini bukan syirik kecil lagi. Ini jadi syirik besar. Kalau sampai meyakini bahwa pohon, batu dan yang semacamnya itu yang memenuhi hajatnya, mendatangkan kebaikan dan mampu menolak keburukan, ini syirik besar. Tapi kalau hanya dijadikan sebab saja, saya yakin Allah yang memberikan jodoh kepada saya, Allah yang melariskan dagangan saya, Allah yang menjadikan saya ini memiliki pangkat jabatan dan begitu seterusnya. Cuman wasilah pohon-pohon ini dan batu-batu inilah kebaikan-kebaikan Allah itu akan turun, maka ini tidak sampai syirik besar. Ini syirik kecil saja. Kenapa? Karena dia tidak meyakini pohon itu yang mendatangkan manfaat dan madarat, hanya menjadikan sebab. Dan dalam kaidah tauhid sering saya ulang-ulang, man ja'ala sababan ma laisa bisababin fahuwa syirkul asghar. Siapa yang menjadikan sebab padahal itu bukan sebab, maka dia terjerumus kepada syirkul asghar, syirik kecil. Jadi kalau hanya menjadikan sebab, syirik kecil saja. Tapi kalau tidak menjadikan sebab tetapi objek permintaan manfaat dan mencegah madarat, itu namanya syirkul akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, annal ibrata bil ma'ani wa laysa bil alfaz. Bahwa sebuah pelajaran itu diambil dari kandungan makna, bukan dari lafaz. Ketika Nabi SAW
menyamakan perbuatan sahabat yang minta dibuatkan semacam pohon bidara untuk gantungan pedang dengan Bani Israel yang meminta kepada Musa untuk dibuatkan patung-patung anak sapi sebagai sesembahan. Itu kan secara lafaz beda, yang satu pohon, yang satu patung anak sapi. Tapi bukan ini masalahnya. Masalahnya adalah pelajaran itu diambil dari makna. Ada kesamaan dari permintaan para sahabat dengan permintaan Bani Israel. Sama-sama meminta sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diambil manfaat dan mencegah madarat. Itu masalahnya. Barang itu apa saja terserah. Mau pohon apa, mau batu apa, mau gua apa, mau gunung apa gitu kan. Tapi kalau inti kandungannya sama, meminta berkah yang tidak ternaskan di situ ada berkah, itulah yang terlarang. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung keyakinan. Ini yang ketiga. Yang keempat, an-nahyu anit tasyabbuh bi ahlil jahiliyati wal kitabi fima huwa min khasaisihim wa ibadatihim. Di sini ada larangan. Tidak boleh seseorang itu tasyabuh, menyerupai orang-orang jahiliyah dan ahli kitab terhadap kekhususan mereka dan ibadah-ibadah mereka. Jadi dianggap tasyabuh itu kalau kita meniru kekhususan dan ibadah mereka. Tapi kalau keumuman ya tidak dianggap tasyabuh. Seperti mamanya kita pakai baju koko, mereka pakai baju koko umum, tidak tasyabuh. Ya. Tapi mamanya antum memakai baju Santa Claus mamanya kan, itu kan tidak umum. Hanya memakai baju itu kan pada ritual-ritual tertentu saja mereka kan. Ketika ada perayaan baru mereka pakai. Lah kalau kita kemudian menggunakan pakaian itu disebut tasyabuh karena ini kekhususan namanya. Jadi tasyabuh itu dalam kekhususan dan juga dalam ibadah-ibadah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang kelima, himayatu janabi tauhid wa saddu dzara'i syirki. Dalam kisah Abi Waqid Al-Laitsi ini ada faedah tentang pentingnya menjaga tauhid dan juga menyediakan hal-hal sebelum terjadinya, menyediakan payung sebelum hujan, menyediakan hal-hal yang bisa melindungi dari kesyirikan sebelum kejadian. Makanya belajar tauhid itu penting, karena orang yang tidak paham tauhid pasti terjerumus kepada kesyirikan. Dan ilmu tentang tauhid itu bagian daripada syadud dari'ah namanya. Antum ngaji di sini disebut syadud dari'ah, sehingga tahu oh ini syirik, ini enggak, ini tauhid, ini yang tidak, dan begitu seterusnya. Kemudian juga dalam hadis juga ini ada faedah yang sangat bagus sekali, bahwa hadis ini min a'lamin nubuwatihi, ada tanda-tanda kenabian, di mana Nabi SAW mengatakan apa? La tarkabanna atau la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kelak kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Dan shadaqah Rasulullah. Lihat hari ini umat Islam yang mereka melakukan syahadat, setiap habis salat mereka bertahlil la ilaha illallah, tapi kelakuan mereka masih seperti umat sebelum mereka, datang ke kuburan meminta-minta, datang ke tempat-tempat keramat meminta-minta, percaya dengan dukun, tangkal dan yang semacamnya. Kalau mereka bukan umat Islam, terserah hantam saja, nggak ada urusan kami. Tapi ternyata yang melakukan ini adalah umat Islam. Yang lebih parah lagi, mengaku bahwa ini ajaran Islam, baik yang datang ke dukun ataupun yang jadi dukun, bahwa ini adalah dukun Islam karena penampilan Islam. Lah yang datang ke dukun juga sama kan gitu. Lah ini kan parah, mengatasnamakan Islam untuk kesyirikan namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan masuk apa korelasi hadis ini dengan bab. Karena kan bab ini bicara masalah tabarruk, mencari berkah. Ikhwan, sebenarnya tabarruk, mencari berkah itu ada dua macam. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Jadi tabarruk, mencari berkah itu ada dua macam. Ada yang disyariatkan,
artinya dibolehkan, ada yang dilarang. Dan tabaruk sendiri yang disyariatkan itu bermacam-macam. Saya contohkan, seseorang bertabaruk dengan perkara-perkara syar'i yang maklum, seperti mencari berkah dengan Quran. Mencari berkah dengan Quran masyru', karena Quran sendiri memang diberkahi Allah. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran kami turunkan kepadamu ya Muhammad, di dalamnya penuh dengan berkah. Jadi kalau kita umpamanya mengambil berkah dari Al-Quran itu sesuatu yang masyru', seperti umpamanya dia mengambil pahala dari bacaannya, karena setiap orang yang membaca Al-Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan. Berarti ketika dia membaca Quran dengan niat mengambil pahala dalam setiap satu huruf 10 kebaikan, itu sedang mencari berkah, itu artinya. Ataupun mamanya menjadikan Al-Quran itu sebagai obat dengan cara diruqyahkan, tentu ruqyah yang syar'i. Itu juga bagian daripada tabaruk, mencari kebaikan Quran. Ataupun mamanya dengan Al-Quran kita meminta kepada Allah untuk mengangkat derajat kita, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasul mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Terkadang Allah angkat beberapa kaum itu dengan Quran, ya. Dan banyak lagi. Seseorang itu tabaruk, seperti mamanya antum membaca Al-Quran surah Al-Baqarah di rumah dengan harapan tidak ada setan dan mengusir setan. Itu juga bagian daripada tabaruk, mencari kebaikan namanya. Itu namanya tabaruk dengan Quran, itu tabaruk syar'i. Atau dengan seseorang umpamanya mencari ilmu atau berdoa dan yang semacamnya, itu juga bagian dari tabaruk, mencari kebaikan. Kayak antum dari rumah nih, datang ke Nurul Hidayah, kemudian duduk di majelis ilmu dengan niat, saya ingin ketika datang di majelis ilmu malaikat menaungi saya, malaikat mendoakan saya, malaikat mengampunkan dosa-dosa saya, dan ketika saya pergi dari majelis taklim selesai, Allah ampuni dosa-dosa saya. Lah, itu sesuatu yang syar'i. Jadi ada niat gitu ya, datang ke majelis taklim itu untuk mencari berkah. Karena tidak semua orang yang datang ke majelis taklim itu cari ilmu, tapi ada juga yang memang ingin mencari keberkahan majelis. Makanya jangan malas hadir di majelis taklim, ya, karena di situ banyak berkahnya. Kemudian juga contoh yang lain, umpamanya mencari berkah dari makanan. Seperti apa? Umpamanya ketika Anda makan ini, kemudian setelah makan kata Nabi SAW, falyul'ikuha, hendaklah menjilat-jilat makanan yang tersisa di jari jemari tangan kita. Kemudian Nabi SAW berikan alasannya. Kenapa? Karena kalian tidak tahu di mana berkah makanan itu. Apakah di makanan yang tersisa di jari jemari, ataukah makanan yang ada di piring yang sudah kita makan? Kan kita tidak tahu. Karena kita tahu tidak berkahnya di mana, makanya yang di tangan pun kita jilat. Ya. Bahkan kalau di pesantren itu, ingat saya masih dulu itu, nampannya jadi jilat tuh anak-anak pesantren itu. Mungkin kalau antum buat kayak gitu mungkin tak jadi makan. Tapi memang seperti itu, itulah ajaran sunnahnya seperti itu. Ataupun umpamanya tabaruk dengan tempat, seperti umpamanya tempat-tempat yang jelas-jelas diberkahi, ya, Mekah, di situ ada Masjidil Haram, di situ ada Masjid Nabawi. Atau antum ke Palestina, di situ ada Masjid Aqsa. Atau di Madinah ada Masjid Quba. Kita boleh mencari berkah di tempat-tempat yang memang di situ dianggap berkah. Karena orang yang sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat. Orang yang sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat. Kalau di Masjid Aqsa sama dengan 500, dan riwayat 250 kali sholat. Tapi kalau di Masjid Quba, karena Rasul SAW pernah singgah di situ, kemudian sholat di situ, dan Nabi SAW menganggap itu tempat yang penuh dengan kebaikan. Ya. Atau namanya tabaruk dengan zait, dengan minyak zaitun.
Umpamanya kita jadikan obat minyak zaitun itu. Nah, itu juga bagian mencari berkah, atau dengan habbatus sauda, atau dengan air zam-zam dan begitu seterusnya. Lah tabaruk seperti ini disyariatkan, tidak ada masalah. Lah yang dilarang adalah tabaruk syirki, mencari berkah dan di dalamnya ada kesyirikan. Ya seperti tadi, datang ke tempat-tempat yang menurut Al-Quran dan Sunnah di tempat itu tidak ada berkahnya. Ngapain kita datang ke situ? Quran tidak menyebutkan itu berkah, hadis Nabi tidak mengatakan itu berkah, tiba-tiba kita mengatakan itu berkah. Nah, ini kan namanya tabaruk yang salah. Makanya dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu pernah menyuruh menebang pohon yang dulu di masa Nabi dijadikan tempat bai'atul ridwan. Ketika ada sebagian orang di zamannya mulai mengagungkan pohon itu dan sholat di situ, sementara Nabi SAW tidak pernah sholat di situ. Maka ketika Umar melihat kok ada orang-orang yang mulai mengagungkan pohon itu, sholat di situ, khawatir Umar lama-lama nanti orang minta pula kepada pohon. Maka sama Umar ditebang tuh pohon itu. Padahal itu pohon bersejarah kan. Itu pohon bersejarah, kenapa ditebang Umar coba? Itu namanya syaddud dari'ah, supaya ketika sudah tidak ada pohon itu, tidak ada lagi orang yang datang ke pohon itu kan. Sebab setan itu kan cerdas, boleh jadi pertama itu hanya ya datang nengok, itu generasi pertama masih tahu hukum. Bisa saja generasi keduanya setan datang lagi, bisa saja mereka disuruh untuk menyembah pohon itu, dan itu sudah terjadi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat-tempat, cara-cara ya ataupun waktu-waktu yang tidak ada nasnya dari Quran dan Sunnah itu sebuah keberkahan, maka kita tidak boleh tabaruk di situ. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun bicara soal berkah. Berkah ini sendiri definisinya adalah dia adalah luzumul khairi wastiqraruhu qalla au kasur. Jadi berkah itu artinya kebaikan yang menetap dan tidak akan hilang, baik sedikit ataupun banyak. Itulah makna daripada berkah. Saya ulangi bahwa berkah itu luzumul khairi wastiqraruhu qalla au kasur. Jadi berkah adalah kebaikan yang menetap dan tidak akan kebaikan yang menetap dan tidak akan pernah hilang, baik kebaikan itu banyak ataupun kebaikan itu sedikit, maka tetap akan membawa kebaikan. Seperti ada istilah di masyarakat kan begitu kan, nggak apa-apa gaji kecil tapi berkah daripada gaji besar tapi tak berkah. Ya ada benarnya juga ucapan kayak gini, karena yang dilihat itu bukan nominalnya, tapi dilihat itu berkah atau tidaknya. Sebab kalau seandainya banyak harta tidak berkah pun dia tidak akan merasa cukup. Makanya lihat orang-orang yang sudah kaya raya itu, mereka masih disiksa dengan kekayaannya karena mereka tidak mendapatkan kekayaan dengan cara berkah. Ada orang-orang kaya itu disiksa dengan kekayaannya. Seperti apa? Ya tidak ada waktu kecuali dia harus memperhatikan dan menjaga kekayaannya, seolah tidak pernah rehat hidupnya, tidak pernah tenang hidupnya, sibuk dengan kekayaannya. Orang ini sedang disiksa dengan kekayaannya. Makanya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, mencari berkah dalam hidup itu penting. Bagaimana caranya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara mencari berkah disebutkan oleh para ulama tentang sebab-sebab seseorang itu mendapatkan berkah. Yang pertama adalah berusaha untuk zuhud dan qanaah. Orang kalau zuhud kan tidak mesti miskin ya. Zuhud itu orang kaya bisa zuhud. Seperti Nabi itu zuhud. Tidak mesti zuhud itu miskin. Orang kaya pun bisa zuhud. Karena arti zuhud itu maksudnya meletakkan dunia di tangan dan tidak sampai memasukkan ke hati. Sehingga kalau dunia itu hilang, tidak pengaruh kepada hati. Toh cuman hanya singgah di tangan, kemudian berpindah tangan, hati tidak akan terpengaruh. Itu makna zuhud. Dan itu kita bisa rasakan apakah kita orang zuhud atau tidak ketika dunia menghilang dari kita.
Pamannya seseorang diuji, rumahnya kebakaran, berangkasnya dicuri orang, dompetnya hilang di jalan, atau apalah nama yang berkaitan dengan kekayaan. Ini kalau umpamanya hatinya terus terpikir dengan kekayaan, berarti belum zuhud dia. Kenapa? Karena masih memikirkan apa yang sudah diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal terkadang apa yang kita anggap itu sebuah keburukan, rupanya di sisi Allah itu sebuah kebaikan. Boleh jadi itu sebuah ujian, kan begitu. Lah ketika orang itu penuh dengan zuhud plus dengan qanaah. Qanaah itu apa? Menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang agak berat. Terkadang orang itu kan susah menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil ataupun banyak, tetap dia katakan alhamdulillah. Kalau banyak kita katakan alhamdulillah allati tatimmu salihat. Tapi kalau kecil ya kita katakan alhamdulillah ala kulli hal, ya. Tetap kita bersyukurlah. Ini juga salah satu sebab husulul barakati, kata ulama. Yang kedua juga al-mudawamatu ala dzikrillahi wa kathratid du'a. Senantiasa berzikir kepada Allah dan memperbanyak doa. Karena zikir dan doa itu senjata kita untuk meraih keberkahan. Kemudian juga secara singkat birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian al-infaqu fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Kemudian ta'atun li awamirillahi subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan sebisa mungkin. Kemudian juga ridal khaliq anil makhluk wa mahabbatuhu lahu wa ikhtiyaruhu min nafsihi duna su'alin. Redha kepada sang khalik, kepada sang pencipta, apapun yang diberikannya tetap kita rela, tetap kita cinta. Itulah yang disebut dengan qanaah tadi. Dan banyak lagi, ya. Taib, adapun hal-hal yang bisa menghalangi berkah. Apa saja hal-hal yang bisa menghalangi berkah? Yang pertama, al-ma'asi wadh-dhunub, maksiat dan dosa. Setiap maksiat dan dosa itu bisa menghalangi berkah. Kemudian yang kedua, al-halafu al-kadhib, suka bersumpah dengan sumpah palsu. Orang yang suka bersumpah dengan sumpah palsu atau kebanyakan sumpah untuk melariskan dagangannya, hakikatnya keuntungannya tidak berkah. Dia tidak bersumpah palsu, memang sumpahnya wallahi, tetapi wallahinya itu hanya untuk melariskan dagangan saja. Ini tidak akan berkah hasilnya. Kemudian juga di antara yang tidak berkah adalah man'uz zakat, orang yang melarang zakat. Karena zakat itu kan hakul mal, kalau tidak dikeluarkan tidak berkah harta kita. Kemudian juga tatfiful kaili wal mizan, orang yang suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, dan yang semacamnya itu pun tidak berkah, karena hakikatnya dia memakan harta orang lain dengan cara zalim. Terkadang memakan harta anak yatim, terkadang memakan harta orang miskin. Karena yang namanya pemberi dan penjual itu kita tidak tahu siapa dia. Bisa saja dia orang miskin, bisa saja dia fakir, seorang fakir, bisa saja dia seorang yatim. Kita tidak tahu. Makanya orang-orang yang suka menukar-nukar mengurang-urang takaran dan timbangan, dan juga turunannya, seperti mamanya orang bekerja, dia tidak sebagaimana syarat-syarat di awal. Dia mencuri waktu, bosnya tidak ada, tidur mamanya, atau malas-malas gitu ya. Atau belum waktunya dia pulang sudah berkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan. Termasuk juga infakul khabith minal mal wa tasadduq birradi, berinfak dengan sesuatu yang orang sendiri tidak mau menerimanya. Dia berinfak dengan barang-barang yang kita sendiri sebenarnya sudah tidak mau, dan orang itu juga tidak layak diberikan pemberian itu. Maka kalau berinfak itu yang bagus. Bukan Allah mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah, suka yang indah-indah. Kalau infak yang orang lain saja tidak mau menerimanya, maka itu bagian daripada ketidakberkahan. Dan banyak lagi. Tapi intinya bahwa, kembali kepada tema, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita tentang tauhid, bahwa berkah itu tidak diraih kecuali datang dari Allah. Sehingga sesuatu yang tidak Allah anggap berkah atau Rasulnya dianggap berkah, jangan mencari berkah di situ.
Contoh umpamanya di masyarakat itu kan kadang-kadang kita lagi viral kan tentang masalah nasab ini. Nasab yang sampai kepada Nabi SAW dari nasab Ba'alwi itu kan viral, sampai kepada macam-macam pemberitaan itu, sampai ke jual beli kuburan tadi. Jadi ada beberapa kuburan itu dianggap kuburan wali, padahal nggak ada isinya kuburan itu. Jadi kuburan itu nggak ada orangnya dalam kuburan itu, hanya dibentuk kuburan kemudian ditulisi bahwa ini wali fulan atau wali Allah. Kemudian orang berbondong-bondong dari mana-mana karena ada cerita yang dibuat-buat di situ. Bahwa ini wali lah, bahwa ini begini-begini, punya karamah, mukjizat dan yang semacamnya. Akhirnya kemudian orang-orang berbondong-bondong ke situ mencari berkah. Seandainya pun kita katakan memang itu kuburan wali, kita tidak syak lagi itu kuburan wali. Seandainya, apakah kemudian kita boleh mencari berkah di situ? Tidak boleh, karena tidak ada para sahabat Nabi SAW setelah meninggalnya Rasul datang ke kuburan Nabi, umpamanya meminta-minta ke kuburan Nabi, iktikaf di kuburan Nabi, kemudian juga menyembelih sesuatu di kuburan Nabi. Tidak ada dilakukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Tidak ada generasi terbaik yang mereka datang ke kuburan Nabi. Itu kuburan Nabi jelas-jelas loh ya. Mereka hanya datang ke kuburan Nabi itu hanya untuk mengucapkan salam saja. Berziarah ke kuburan Nabi, mengucapkan salam, tidak lebih daripada itu. Tapi lihat orang-orang awam yang datang ke Mekah untuk umrah atau haji, ketika mereka menyempatkan masuk ke Raudhah, apa yang terjadi? Terkadang mereka meminta sesuatu ke kuburan Nabi. Coba. Jadi dari hotel itu sudah ditulis itu permintaannya di dalam kertas, kemudian dilinting-linting, berusaha mendekati Raudhah, kemudian ke pintu kuburan Nabi dilempar di situ. Celakanya belum sampai dibuka sudah disapu tukang sapu. Tidak sampai itu, tidak sempat dibaca. Ya. Bahkan contoh saja ketika tawaf, antum lihatlah ketika tawaf itu kan sekarang ada siaran langsung. Ketika seseorang itu mencium atau mengusap, itu hanya disyariatkan di Hajar Aswad saja, karena memang itu ada syariatnya. Ya, Nabi SAW memang mencontohkan, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ketika mencium Hajar Aswad, "Innila a'lamu annaka hajarun la tadhur wa la tanfa." Engkau ini hanya batu, ku tahu, kata Umar, tidak mendatangkan manfaat dan juga madarat. Falaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasul mencium kamu, ngapain aku cium kamu, katanya. Itu otak secerdas Umar saja. Dia tidak mencium Hajar Aswad kecuali karena Rasul menciumnya. Tapi hari ini yang dicium itu bukan Hajar Aswad saja. Ketika orang berdesak-desakan tidak bisa mencium, meraba Hajar Aswad, sasarannya apa? Makam Ibrahim. Makam Ibrahim tahu? Nah, tidak ada syariat makam Ibrahim dicium, dipeluk, diusap-usap, kemudian kainnya di situ, dimintai sesuatu. Ini kan salah mencari berkah Anda ini. Maka ini kan tempat yang mustajab. Bukankah ketika Anda tawaf, Anda ketika kita hendak umroh dari mikot menuju Mekah itu apa kata-katanya coba? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Lihat, ini talbiyah tauhid. Ketika berangkat itu loh, kita sudah bertalbiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah. Ketika kita sedang tawaf, dia buat kesyirikan pula di situ. Meminta sesuatu kepada benda-benda yang ada di sekitar Ka'bah. Tidak semua syariat umroh itu harus diraba, harus dicium, harus dipeluk. Hanya Hajar Aswad saja memang ada syariatnya di situ. Itu pun bukan karena Hajar Aswad itu memiliki manfaat, artinya mendatangkan manfaat dan mencegah sebuah madarat kan. Kita melakukan mencium dan meraba Hajar Aswad itu karena Rasul mencium dan meraba, gitu saja, tidak lebih daripada itu. Coba bayangkan ya, ini salah mencari berkah namanya. Makanya kalau ingin betul-betul mendapatkan berkah saat mencari berkah itu, yang jelas-jelas saja di situ ada berkah berdasarkan Quran dan Sunnah. Memang tempat itu berkah dan bisa diambil berkahnya. Seperti air Zam-Zam itu kan jelas. Ya, air Zam-Zam yang berkah.
Kalau anda kebetulan di sana, kan bisa kita di Mekah itu tiap masuk masjid kita minum, berdoa di situ. Itu jelas-jelas berkah tuh. Lah yang jelas-jelas berkah tidak dilakukan, yang jelas-jelas tidak berkah pula disibukkan pula di situ. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.